hukum Islam yang banyak difitnah orang, saudara, yaitu hukum qisas. Nyawa dibayar dengan nyawa, saudara. Banyak orang mencibir, banyak orang mengatakan itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia, itu sudah kadaluarsa, itu hukuman kejam, itu hukuman tidak berperi kemanusiaan. Ini semua adalah fitnah terhadap hukum Islam, saudara. Mari kalau kita mau lihat bagaimana indahnya hukum qisas itu, saudara. Ini hanya gambaran saja, saudara. Kalau terjadi suatu kasus pembunuhan, saudara, kasus pembunuhan terjadi katakan di negara kita, ditangkap polisi, diperiksa, ada penyelidikan, ada penyidikan, nanti ada P21-nya dibawa ke kejaksaan, dan nanti akan dibuktikan di pengadilan. Kalau terbukti, saudara, maka akan dijatuhkan hukuman. Hukuman yang berlaku di Indonesia pembunuhan itu beragam, saudara. Ada hukuman mati, ada hukuman seumur hidup, tapi ini jarang sekali diterapkan kecuali pembunuhan berantai atau pembunuhan yang mutilasi dan lain sebagainya, saudara. Nah, tapi umumnya pembunuhan hanya di penjara beberapa tahun. Ada vonis cuma 10 tahun. Nanti kalau berbuat baik, saudara, ada potongan hukuman. Enggak sampai di situ saja, setiap hari raya dan setiap hari besar nasional ada juga pemotongan, saudara, ada remisi-remisi. Paling-paling dilaksanakan 5 sampai 6 tahun dia sudah keluar, saudara. Itu hukum di negeri kita kalau kita pakai KUHP. Nah, sekarang mari kita lihat, saudara. Apakah hukum ini bagus atau tidak? Kita lihat dulu efeknya. Kalau si A dibunuh oleh si B, kemudian si B dihukum penjara, si A punya keluarga, punya anak, saudara, kira-kira dendam tidak? Apa dengan di penjara 5 tahun dendam lunas? Belum, saudara, belum lunas. Kalau si A punya anak, anaknya ngelihat gara-gara bapaknya dibunuh, saudara, sementara bapaknya itu tulang punggung keluarga. Ini anak katakan umurnya baru 10 tahun, dia lihat adik-adiknya di bawah umur 6 tahun, umur 7 tahun, umur 5 tahun dipelihara oleh ibunya. Ibunya juga nggak punya duit, nggak punya kerja, kontrakan habis, diusir. Si ibu bawa tuh anak-anak yatim, saudara. Si ibu yang sudah jadi janda bawa anak-anak yatim tinggal di kolong jembatan. Anaknya ada 7 masih kecil semua, katakan yang paling besar baru 12 atau 13 tahun, saudara. Apa itu terselesaikan dengan si pembunuh di penjara 5 atau 6 tahun? Belum. Ada problem sosial. Ada problem sosial, ada problem dendam, ada problem nafkah, saudara. Ada problem rumah tangga orang. Yang tadinya dia punya tulang punggung, tulang punggungnya kemudian udah dibunuh orang. Dia diusir dari rumahnya. Berapa banyak perempuan-perempuan kalau sudah terpaksa begitu akhirnya mereka jual diri untuk menghidupi anak yatimnya yang 7 orang. Saudara, bahkan ada yang gak kuat iman, jual diri gak bisa, dia bunuh diri, saudara. Berapa banyak juga yang gak bunuh diri tapi dia sakit, jatuh, stres, depresi. Lama-lama meninggal juga, anak-anaknya yatim, hidup di jalanan, keras. Hidup di jalanan, saudara. Hidup di lampu-lampu merah, keras. Hidup di bawah kolong jembatan, keras. Semuanya gak bisa lagi disekolahin. Kenapa? Karena bapaknya udah dibunuh orang. Saya tanya, yang begitu bisa melahirkan dendam tidak itu? 10 tahun kemudian katakan pembunuh ayahnya keluar. Ini anak yang dulu 12 tahun sekarang udah 22 tahun, saudara. Dia ingat, oh pembunuh ayahku keluar. Ini dia yang bikin ibuku janda. Ini yang bikin ibuku bunuh diri. Ini yang bikin ibuku menjadi pelacur. Ini yang membuat ibuku sakit mati meninggalkan anak-anaknya. Ini yang membuat aku hidup di jalanan. Ini yang membuat adik-adikku terlantar. Aku tidak akan biarkan dia hidup. Ditunggu. Keluar dari penjara dia temuin, dia bunuh, saudara. Dendam gak terselesaikan dengan KUHP, saudara. Nah begitu dibunuh ini orang, ternyata ini orang punya anak juga, saudara. Anaknya gak terima, bapak kan udah dihukum, bapak kan udah dipenjara, kenapa bapak saya harus dibunuh lagi? Marah, dendam, cari yang bunuh bapaknya, dia bunuh lagi. Udah selesai belum urusan? Itu yang dibunuh masih punya adik 6. Terus sampai kapan? Sampai kapan?
hukum yang tidak menyelesaikan masalah bukan hukum yang bagus, saudara. Jadi jangan bilang, oh ini kan manusiawi, di penjara 5 tahun. Siapa bilang manusiawi? Dendam gak terlunaskan, problem sosial muncul banyak, orang gak dapat ganti rugi. Ini hukum gak benar, ini hukum berbahaya, ini hukum tidak menyelesaikan masalah. Kira-kira jelas gak? Lalu ada yang tanya, kalau hukum Islam bagaimana? Mau tahu? Kapan? Jumat depan deh. Baik, pakai hukum Islam, saudara. Orang membunuh, si A membunuh si B, atau A dibunuh oleh si B, saudara. Sama, ditangkap, diperiksa, diberkas, dibawa ke pengadilan. Sama prosesnya seperti di negeri kita. Nah nanti di pengadilan, jika terbukti memang dia membunuh, saudara, udah terbukti nih, secara sah dia melakukan pembunuhan dengan niat jahat, bukan tidak sengaja. Nah saudara, kalau sudah terbukti, hakim gak langsung vonis hukuman. Enggak, saudara. Dalam Islam, keluarga korban dipanggil dulu semua. Aulia uddam, wali-wali darahnya dipanggil, saudara. Semua dipanggil, dihadirkan. Anak-anaknya dihadirkan semua, saudara. Ini sudah terbukti si B itu membunuh ayah kalian. Nah sekarang kalian musyawarah keluarga. Kalau mau balas dendam, sampaikan ke kami. Kami yang putuskan, nyawa dibayar nyawa. Jadi jangan balas dendam main hakim sendiri. Nah kalau kalian balas dendam, kisos, sampaikan kepada kami. Nanti hakim yang memutuskan, kisos, nyawa dibayar nyawa, hukum mati. Atau yang kedua, kalian maafkan. Karena ada pertimbangan-pertimbangan, kalian boleh maafkan dia. Nah kalau kalian maafkan, kalian berhak untuk mendapatkan yaitu denda darah. Diat, saudara. Diat, denda darah. Diatnya berapa? Harga 100 ekor unta. Untanya ada jenis-jenisnya tuh, saudara. Katakanlah kalau rata-rata 1 ekor unta sekarang, 1 sapi di berapa di sini sapi? 20 juta, 30 juta. Taruhlah onta, 1 ontanya 30 juta. Kalau 100, 3 miliar. 3 miliar ganti. Kalau kalian maafkan, kalian dapat ganti rugi 3 miliar. Silakan dimusyawarahkan. Hakim nggak ambil dulu putusan, saudara. Menunggu sidang keluarga. Sampai di sini dulu nih, saya berhenti. Islam adil tidak? Adil tidak? Disertakan dong keluarga korban. Tanya dulu dong, saudara. Jangan main hukum. Keluarga korban nggak ditanya dulu, tanya dulu. Nah katakan keluarga korban begitu selesai sidang, sampaikan ke hakim. Kan ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama kisos, kemungkinan kedua al-afu, dimaafkan, saudara. Dan dia mendapatkan diat. Saudara, baik. Mereka sampaikan, Tuan Hakim, setelah kami rapat keluarga, kami sepakat bahwa ini masalah kehormatan keluarga, ini masalah nyawa dari keluarga kami yang tidak bersalah. Kami tidak butuh yaitu ganti rugi dari keluarga yang bersangkutan atau dari yang bersangkutan, tapi kami minta nyawa dibayar dengan nyawa. Kami sepakat. Kalau itu kesepakatan, baru hakim menjatuhkan hukuman mati. Selesai. Hukum mati, kuburkan. Nggak perlu dipenjara. Penjara 10 tahun pakai dikasih makan. Goblok bener. Pembunuh dikasih makan. Nggak menyelesaikan masalah dikasih makan. Masuk penjara. Penjaranya itu bangun dengan duit negara. Sipir-sipirnya jaga digaji negara, saudara. Itu si pembunuh tinggal dikasih makan. Pagi, siang, malam gratis. Kok Habib tahu? Kan gue pengalaman. Di penjara 3 kali makan gratis. Pagi dikasih makan, siang dikasih makan, malam dikasih makan, saudara. Pembunuh kita kasih makan. Goblok apa geblek? Pembunuh dikasih makan. Pembunuh sidang terbukti bersalah, hukum mati. Nggak perlu bikin penjaranya, nggak perlu kasih makan dia, nggak perlu gaji sipir. Itu hukum Islam, saudara. Hemat uang negara. Dendam selesai. Kalau pembunuh dihukum mati, dendam selesai tidak? Lalu yang dihukum mati bagaimana? Apa keluarganya dendam? Enggak. Yang hukum mati negara. Yang hukum mati pengadilan.
Dia nggak perlu bayar dendam lagi dengan balas dendam lagi dengan keluarga korban. Selesai, impas. Adil tidak? Adil tidak? Bagus tidak? Yang kedua, Tuan Hakim, setelah kami rapat keluarga, kami sepakat untuk tidak membalas. Karena kalaupun dia dihukum mati, Tuan Hakim, keluarga kami yang mati nggak hidup lagi. Udah gitu Tuan Hakim, si pembunuh ini juga punya istri, punya anak. Cukuplah perempuan kami yang jadi janda, anak-anak kami yang jadi yatim. Tidak perlu lagi ada janda baru, yatim baru dengan dia dihukum mati. Jadi kami sepakat, kami maafkan. Nah kalau sudah maaf begitu, saudara, hakim akan memutuskan bahwa yang bersangkutan tidak dihukum mati, tapi harus bayar diat. Nah bagaimana cara bayar diatnya? Kalau dia punya uang cash, dia punya tabungan, disita semua, diberikan kepada keluarga korban. Kalau dia tidak punya cash, tapi dia punya kebun, dia punya rumah, disita semua. Akan dilelang, dijual, dan diberikan kepada keluarga korban. Kalau dia juga nggak punya, masih kurang, keluarganya semua yang berhubungan darah dengan dia, patungan rame-rame, bayar itu saudara, dendanya. Jadi apakah itu sekaligus atau dicicil, yang penting wajib dia bayar denda darah. Nah saya mau tanya, janda anak 7 dapat ganti rugi 3 miliar. Bisa dagang nggak? Bisa beli rumah nggak? Bisa nyokolain anak nggak? Problem sosial teratasi saudara. Bukan kayak tadi, saudara, si jandanya bunuh diri, stres, melacur, nggak bisa merawat mendidik anak, anak-anak berhenti sekolah semua. Hukum macam apa? Hukum Islam enggak, kasih solusi. Ya sudah ya. Nah ini kalau sudah dimaafkan, jangan ada dendam lagi. Dendam selesai gak? Selesai. Orang dimaafkan kok. Keluarga sepakat. Duitnya bisa digunakan untuk menyekolahkan yatimnya, untuk membiayai kehidupan jandanya. Subhanallah. Saya mau tanya, Islam indah tidak? Bagus tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Dan ada lagi manfaatnya saudara. Kalau kita pakai hukum orang membunuh di penjara 7 tahun bebas, ke kampungnya, maaf orang kampung banyak yang was-was gak? Wah pembunuh dibebasin, wah hati-hati. Nah biasanya kalau udah pembunuh bebas, makin keluar makin petantang-petenteng, makan di warung gak mau bayar, sudah nakut-nakutin, gue makan loh. Orang lihat nih gue di penjara 10 tahun gara-gara ngebunuh, lu mau gue bunuh lo. Saya mau tanya, meresahkan tidak? Meresahkan tidak? Meresahkan saudara. Tapi kalau pembunuh dibunuh, kan gak balik lagi ke kampungnya. Orang kampung nanya, dia kemana? Ngebunuh orang. Waduh, gawat tuh, ntar kalau dibalik, tenang, udah dihukum mati. Aman gak? Perasaan aman tidak? Takbir. Ada lagi yang kedua saudara. Yang kedua, gara-gara hukumannya ringan, anak ribut sama tetangga, kadang-kadang orang tuanya, udah lu habisin aja. Kan banyak yang begitu, betul? Kadang-kadang kakaknya ngomong sama adeknya, udah lu ribas, habisin, sini gue bantuin. Ada gak yang begitu? Karena hukumnya ringan. Tapi coba pakai hukum Islam, saudara. Adeknya mau bunuh orang, tunggu deh, lu bisa dihukum mati loh. Kan begitu saudara. Wah adeknya tetap marah, nggak peduli. Bukan soal nggak peduli, kalau dimaafin, lu mesti bayar denda 3 miliar, gua miskin dong. Ya kakaknya ikut miskin. Nah 3 miliar emang dari duit siapa? Duit bapaknya, duit emaknya, duit dia. Ayo kalau begitu saling jaga gak? Bapak mau bunuh orang saudara, dijaga. Pak jangan pak, nanti bapak dibunuh. Nggak apa-apa gue dibunuh lagi. Ya bukan soal itu pak. Kalau nanti dimaafin bayar ganti rugi, warisan habis pak. Nah, saya mau tanya, kira-kira anak jaga bapak gak? Begitu juga bapak jaga anak, betul? Tong, tuh jangan sembarangan bunuh orang tuh. Bayar dendanya, sawah gue bisa habis nih. Udah haji belum? Sawah buat bayar ganti ruginya, awas lu tong. Gak ada yang berani ngebunuh, cakep gak? Cakep gak? Hukum apa tuh? Hukum apa tuh? Maka itu saya mau tanya semua di sini, setuju dengan hukum Islam? Dukung hukum Islam. Hukum Islam itu kejam atau adil? Kejam atau tegas? Yakin? Percaya dengan hukum Allah? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha bijaksana? Siapa yang maha kuasa? Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah saya nggak mau perpanjang lagi saudara, karena kalau saya mau sampaikan banyak sekali saudara.
Saya bisa buktikan satu persatu hukum Islam itu semuanya adil, semuanya bagus. Hukum Islam itu semuanya soleh likulli zaman wa makan, yaitu cocok saudara untuk setiap zaman dan untuk setiap tempat. Alhamdulillah. Enggak di mana dunia, bukan di sini aja, seluruh dunia nyawa dibayar nyawa, saudara, itu hampir semua suku punya itu hukum, saudara. Nyawa dibayar nyawa, saudara, hampir seluruh dunia, seluruh tempat punya hukum tersebut. Tapi diatur oleh Islam sedemikian rupa, saudara. Bagaimana hukum tidak sekedar nyawa dibayar nyawa, tapi hukum bisa menyelesaikan problem. Hukum bisa menjadi solusi. Hukum tidak meninggalkan problem sosial berkepanjangan. Kira-kira jelas tidak? Nah itu yang saya maksudkan. Mudah-mudahan Indonesia ke depan akan menerapkan hukum Islam ya kawan. Ya sekurang-kurangnya koruptor potong tangan dulu lah. Setuju gak? Setuju gak? Yang korupsi 1 triliun setuju dipotong tangan? Setuju potong tangan? Bahkan saya ngusulin jangan potong tangan, jangan hukum mati, potong leher. Ada yang protes, Habib jangan berlebihan Habib. Loh kenapa berlebihan? Ya masa korupsi kan mencuri itu dipotong tangan? Ya mencuri. Kalau mencurinya sekedar nisab, saudara, kalau mencurinya 6 juta, 10 juta itu udah lewat nisab, saudara potong tangan. Ya, karena kalau cuma 5 juta, 6 juta, 3 juta itu nyolong. Nyolongnya pakai apa? Pakai tangan, pakai potong tangannya. Nah kalau nyolongnya 1 triliun pakai apa? Ayo pakai apa? Pakai otak. Otaknya di mana? Kira-kira jelas gak? Setuju? Takbir. Siap ganyang koruptor? Siap ganyang koruptor? Takbir. Nah, sekarang koruptor ini saudara lagi ribut. Koruptor sama koruptor ribut, saling-saling lapor. Alhamdulillah. Setan sama setan ribut. Seneng gak? Seneng gak? Setan sama setan ribut, lu jangan pisahin. Kalau perlu lu adu lagi. Loh kok jadi ngadu begitu Habib? Kan adu domba haram. Adu domba haram. Adu manusia haram. Adu setan. Ayo jawab yang kompak. Adu domba haram gak? Yang kompak, adu domba haram gak? Adu manusia? Adu setan? Makanya jangan nanyain saya, Habib nih negara lagi kacau begini kok Habib diem aja, enak aja lu bilang gue diem. Gue lagi gelar tikar, lagi nonton. Setan sama setan berantem kita tonton, setuju gak? Setuju gak? Ntar kalau setan-setannya udah terkapar baru kita ambil alih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya tenang-tenang aja, setan sama setan lagi berantem. Udah. Lu jangan nanya. Setannya siapa, Beb? Gua tangkap dong. Kadang-kadang jamaah suka begitu tuh, mancing nanya, setannya siapa, Beb? Begitu gua jawab, keluar dari sini ditangkap lagi. Udah lu udah tahu, udah gak usah nanya. Tahu setannya siapa? Tahu setannya siapa? TST, tahu sama tahu. Nggak usah dibahas lagi. Setuju? Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kesimpulannya, yuk mari rame-rame jadilah hamba Allah yang menegakkan kewajiban asasi manusia, yaitu beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Dimanapun kita berada, ayo kita takwa kepada Allah. Dan masing-masing kita berjuang dengan posisi kita masing-masing, bahwa kita mendukung hukum Allah dan akan berusaha berjuang sampai akhir hayat untuk menegakkan hukum Allah. Nah, kita berjuang dengan cara-cara prosedural, konstitusional. Karena dulu Bung Karno pada waktu pidato di Konstituante sebelum dibubarkan, beliau sampaikan kepada tokoh-tokoh Islam. Tokoh-tokoh Islam kalau ingin menerapkan hukum Islam di Indonesia silakan. Nah, perjuangkan di parlemen. Perjuangkan secara prosedural konstitusional. Karena di negara yang berdasarkan Pancasila tidak ada larangan untuk menerapkan hukum Islam selama kita perjuangkan lewat jalur prosedural konstitusional. Kan nggak mungkin nih anak-anak muda nih yang hadir di sini besok ada yang jadi menteri, nanti ada yang jadi presiden, nanti ada yang jadi pimpinan DPR, nanti ada yang jadi jenderal tentara, jenderal polisi. Saudara, bisa jadi Anda kelak yang akan mengambil kebijakan. Anda kelak yang akan jadi penentu kebijakan. Mungkin di zaman kita sekarang belum berhasil menerapkan hukum Islam secara utuh, bisa jadi anak keturunan kita yang menerapkannya. Insya. Yang penting kita tetap berjuang, betul? Betul. Saya mau tanya, Bapak kalau hari ini nanam pohon mangga harum manis, manis buahnya, apa udah pasti kita ikut nyobain?
Belum tentu. Kita nanam sekarang, jangan-jangan cucu kita nanti yang makan. Oh ini engkong nih yang nanam, enak mangganya. Nah begitulah perjuangan saudara. Mungkin kita berjuang hari ini, kita nggak ngerasakan manisnya perjuangan. Bisa jadi besok anak cucu kita yang akan memetik buahnya. Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.